Misteri kursi malas yang meminta tumbal. Di sudut ruang tamu rumah tua milik Pak Wirya, terdapat sebuah kursi malas kayu jati yang tampak biasa saja. Warnanya coklat tua, sedikit kusam dimakan usia. Namun, siapapun yang duduk di sana terlalu lama, konon tak akan pernah sama lagi. Aku pertama kali mendengar cerita itu dari warga desa saat membantu membersihkan rumah peninggalan Pak Wiryo yang baru saja meninggal mendadak. Katanya, sejak kursi itu dibeli puluhan tahun lalu dari pasar loak, hal-hal aneh mulai terjadi. Pak Wiryo dikenal sebagai pria kuat dan pekerja keras. Tapi setelah kursi itu datang, ia jadi sering bermalas-malasan. Hari-harinya dihabiskan hanya dengan duduk di kursi itu, menatap kosong ke halaman. Anehnya, setiap malam terdengar suara berderit halus, seolah kursi itu bergerak sendiri. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk di kursi itu. Awalnya biasa saja, nyaman, bahkan terlalu nyaman. Tubuhku terasa berat, seakan dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin di dalam rumah mendadak berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Lalu aku mendengar bisikan. Pelan. Dekat sekali di telingaku. Duduklah lebih lama. Temani aku. Aku mencoba bangkit. Tapi tubuhku seperti terkunci. Tangan dan kakiku mati rasa. Detak jantungku semakin cepat ketika kursi itu mulai berderit. Padahal aku tidak bergerak. Mataku melirik ke lantai. Bayanganku tidak sendirian. Ada bayangan lain duduk bersamaku. Sosoknya kurus, panjang, dengan kepala miring menghadap ke arahku. Perlahan, bayangan itu bergerak naik, seolah mencoba keluar dari kursi. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting keras. Aku terjatuh dari kursi itu. Nafasku terengah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Warga yang masuk ke rumah langsung menarikku menjauh. Dengan wajah pucat, salah satu dari mereka berkata, "Sudah ada 3 orang sebelum kamu yang duduk di kursi itu terlalu lama. Mereka semua meninggal tanpa sebab jelas." Aku menoleh ke arah kursi itu. Kini, ia diam. Tenang, seolah menunggu siapa berikutnya yang akan duduk dan tak pernah bangkit lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bisikan itu terus terngiang di telingaku. Suaranya lembut tapi menekan, seolah memanggilku kembali. Temani aku. Aku mencoba mengabaikannya. Namun setiap kali memejamkan mata, bayangan kursi itu muncul. Lebih gelap, lebih dekat. Dan selalu ada sosok yang duduk di sana, menungguku. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Pak Wiryo. Entah kenapa, langkah kaki itu seperti ditarik. Padahal warga sudah melarang siapapun masuk sendirian. Tapi pagi itu, rumah itu kosong. Pintu tidak terkunci. Aku masuk perlahan. Udara di dalam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau kayu lapuk bercampur sesuatu yang aneh. Seperti bau tanah basah dari kuburan. Kursi itu masih di tempatnya, menghadap ke jendela. Aku mendekat, jantungku berdegup keras. Kali ini aku tidak duduk. Aku hanya berdiri, memperhatikan. Tiba-tiba, kerik. Kursi itu bergerak sendiri. Pelan, berayun ke depan dan ke belakang. Aku mundur 1 langkah. Nafasku tertahan. Lalu, suara itu datang lagi. Bukan dari telingaku sekarang, tapi dari kursi itu sendiri. "Kenapa kau kembali kalau tidak ingin duduk?" Aku membeku. Dari sela sandaran kursi muncul sesuatu, seperti tangan.
panjang, pucat, dengan jari-jari kurus yang mencengkram kayu. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Tangan-tangan itu merayap keluar, seolah kursi itu penuh oleh sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Aku berbalik hendak lari, tapi pintu tertutup sendiri. Brak! Aku panik mencoba membukanya, tapi tak bisa. Dari belakang, suara derit kursi semakin keras, disertai suara nafas. Banyak nafas. Aku menoleh perlahan. Kini kursi itu tidak kosong. Sosok yang kulihat kemarin sudah duduk di sana dengan jelas. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya menempel pada tulang. Matanya cekung hitam, tapi menatap lurus ke arahku. Kepalanya miring, tersenyum tipis. Di pangkuannya ada bayangan lain, lebih kecil, seperti anak-anak. Kami lelah sendiri. Suaranya kini lebih dari satu, bertumpuk. Duduklah, gantikan kami. Tiba-tiba, kakiku bergerak sendiri. Selangkah, mendekat, selangkah lagi. Aku berusaha melawan, tapi tubuhku tak lagi milikku. Tanganku terangkat perlahan, seakan ingin menyentuh sandaran kursi itu. Begitu jariku menyentuh kayunya, seketika dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Dalam sekejap, aku melihat kilasan demi kilasan. Pak Wiryo duduk di kursi itu, matanya kosong, lalu tubuhnya perlahan kaku. Seorang pria lain berteriak minta tolong, tapi tak bisa bangkit. Seorang anak kecil menangis sebelum akhirnya diam. Semua berakhir di kursi itu. Semua menjadi bagian darinya. Aku menjerit dalam hati, tapi tubuhku sudah duduk. Kursi itu langsung berhenti bergerak. Sunyi. Lalu perlahan aku merasakan sesuatu duduk di belakangku. Mendekat. Menyatu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti kenapa mereka tidak pernah bangkit lagi. Tubuhku terasa ringan, tapi juga kosong. Aku masih sadar, aku bisa melihat, tapi aku tidak bisa menggerakkan apapun selain mata. Kursi itu kini terasa berbeda, bukan lagi sekadar tempat duduk, melainkan seperti sesuatu yang hidup. Kayunya berdenyut pelan, seirama dengan detak jantungku, atau mungkin detak sesuatu yang lain. Di belakangku sesuatu itu masih ada. Aku bisa merasakannya menempel di punggungku. Dingin, lembab, seperti kulit yang sudah lama mati. Jangan melawan. Bisikan itu kini bukan hanya terdengar, ia ada di dalam kepalaku. Perlahan tanganku terangkat, tanpa aku kendalikan. Jari-jariku kaku, bergerak seperti boneka. Di depanku, jendela rumah mulai berembun. Dan di atas embun itu, tanganku mulai menulis sendiri. Satu lagi. Tulisan itu muncul perlahan, huruf demi huruf, seolah ada yang memaksaku mengabarkan sesuatu. Aku mencoba berteriak, tapi mulutku tak bisa terbuka. Tiba-tiba, pintu rumah berderit. Krek. Seseorang masuk, seorang pemuda desa. Mungkin penasaran karena melihat pintu terbuka. Mas, panggilnya ragu. Aku ingin memperingatkannya. Jangan masuk, jangan mendekat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepalaku bergerak sendiri, menoleh ke arahnya dengan gerakan patah-patah. Perlahan, bibirku tersenyum. Bukan senyumku. Mas, lagi ngapain? Tanyanya lagi, mulai mendekat. Tubuhku berdiri. Perlahan, kursi itu mengeluarkan suara panjang, seperti desahan lega. Krek. Aku melangkah menjauh dari kursi. Akhirnya, aku bisa berdiri. Tapi ada yang salah, sangat salah. Langkah kakiku terasa ringan, terlalu ringan. Seperti tidak benar-benar menyentuh lantai. Dan saat aku melihat ke kursi itu, aku melihat diriku sendiri. Masih duduk di sana. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Aku bukan lagi aku yang tadi.
Sekarang kau bebas. Bisikan itu terdengar lagi, tapi jangan jauh. Kita masih butuh satu lagi. Pemuda itu kini berdiri di dekat kursi. Dia menatap sosok tubuhku yang duduk diam. Mas, kenapa diam saja? Tangannya menyentuh sandaran kursi. Aku ingin menghentikannya. Aku mencoba berlari, tapi kakiku berhenti. Aku tidak bisa menjauh dari ruangan itu. Seolah ada tali tak terlihat yang mengikatku pada kursi tersebut. Pemuda itu akhirnya duduk, pelan, tanpa curiga. Kursi itu langsung berderit lagi. Krek, krek. Aku melihat wajahnya berubah. Awalnya bingung, lalu tegang, lalu panik. Dia mencoba bangkit, tapi terlambat. Tangannya mulai kaku, matanya membesar. Mas, tolong! Suaranya gemetar. Aku hanya bisa berdiri, menonton, seperti yang lain, seperti mereka semua. Dan di saat itu, aku merasakan sesuatu di belakangku bertambah. Satu lagi, satu suara lagi, satu napas lagi. Kursi itu kembali diam, tenang, menunggu lagi. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Wiryo kembali ramai. Warga desa datang berbondong-bondong setelah kabar hilangnya 2 orang tersebar. Mereka masuk dengan hati-hati, membawa doa dan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Di ruang tamu itu, kursi malas masih berada di tempat yang sama, diam, tak bergerak. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lantai ditemukan 2 tubuh, kaku, dingin, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi teror. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan, seolah nyawa mereka hanya diambil begitu saja. Warga segera mengeluarkan kursi itu dari dalam rumah. Dengan penuh usaha dan keberanian, mereka membawanya keluar desa. Konon, kursi itu dibakar di sebuah lahan kosong. Api menyala besar. Kayu jati itu terbakar perlahan, mengeluarkan suara retakan keras. Namun, di tengah kobaran api, beberapa orang bersumpah mendengar sesuatu. Jeritan, bukan satu, tapi banyak. Dan saat api mulai meredup, kursi itu memang telah menjadi abu. Tapi sejak hari itu, keanehan belum benar-benar hilang. Beberapa warga mengaku melihat bayangan seseorang duduk santai di sudut rumah kosong Pak Wiryo, meski kursinya sudah tidak ada. Dan lebih aneh lagi, kadang di malam sunyi terdengar suara berderit, seperti seseorang masih duduk di kursi malas yang seharusnya sudah tidak ada. Kalau kamu berada di posisi mereka, apakah kamu akan berani duduk di kursi itu? Atau justru kamu adalah orang berikutnya yang sedang dipanggil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita misteri lainnya yang lebih menyeramkan.